Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita semua pasti pernah mengalami momen menunggu tamu istimewa. Bayangkan jika besok ada tamu yang sangat kita hormati. Mungkin itu orang tua, guru, atau tokoh idola yang akan datang ke rumah kita. Pasti kita siapkan segalanya. Rumah dibersihkan, sajian terbaik disiapkan, bahkan kita bisa begadang hanya untuk menyambutnya. Nah, saudaraku, sebentar lagi, bahkan hari ini juga, kita akan kedatangan tamu agung. Tamu yang tidak datang sembarangan, ia datang setahun sekali. Ia adalah bulan Ramadan. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang tidak pernah tidur dengan macetnya di jalan di Pati Ukur, riuhnya kafe di Dago, atau gemerlapnya Cihampelas, kita seringkali lupa mempersiapkan diri. Kita sibuk dengan urusan dunia hingga lupa bahwa tamu agung ini sudah di depan mata. Sudah siapkah kita menyambutnya? Saudaraku, para ulama salaf seperti Yahya bin Katsir rahimahullah memiliki doa khusus menjelang Ramadan. Beliau dan para salaf biasa berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa sallamuhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat kepada Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku dengan selamat, dan terimalah amal Ramadan dariku dengan penuh penerimaan. Perhatikan doa ini. Ada 3 permohonan yang luar biasa. Pertama, sampaikan aku ke Ramadan. Memohon umur panjang hingga bertemu Ramadan. Kedua, sampaikan Ramadan kepadaku. Memohon kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah di dalamnya. Ketiga, terimalah amalku. Memohon agar semua amal ibadah selama Ramadan diterima di sisi Allah. Ini menunjukkan betapa para salaf sangat merindukan dan mempersiapkan diri untuk bulan suci ini. Dalam riwayat lain, halaman 27, ketika Ramadan tiba, para salaf berkata, Ahlan bi'al mutahhir, selamat datang wahai bulan yang menyucikan. Mengapa disebut al-mutahhir atau yang menyucikan? Karena Ramadan adalah bulan yang membersihkan dosa-dosa kita, sebagaimana kita membersihkan debu-debu yang menempel di hati. Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Lalu, apa saja keistimewaan tamu agung ini? Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sebagai arena pacuan bagi makhluknya. Mereka berlomba-lomba dalam ketaatan kepadanya untuk meraih ridhonya. Maka ada yang berlari kencang dan menang, ada pula yang tertinggal dan rugi. Bayangkan saudaraku, Ramadan adalah lintasan lari sepanjang 30 hari. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlari meraih pahala. Ada yang memanfaatkan setiap detiknya untuk sholat malam, sholat tilawah, sedekah, dan juga berdoa. Mereka adalah para pemenang. Ada pula yang hanya menjalani puasa sebagai rutinitas. Bahkan ada yang sibuk dengan hal sia-sia hingga Ramadan berlalu tanpa makna. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Saudaraku, tahukah Anda betapa mulianya bulan ini? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu berhias dan dipercantik dari tahun ke tahun untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka apabila tiba malam pertama Ramadan, bertiuplah angin dari bawah arsy yang disebut al-mutsyirah atau angin pengguncang. Angin itu menggoyangkan dedaunan pohon-pohon surga yang mengguncang pintu-pintunya, sehingga terdengar suara gemerisik yang indah belum pernah terdengar oleh siapapun.
Subhanallah, surga saja berhias untuk menyambut Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya diam saja tanpa persiapan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka ia benar-benar terhalang. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup, setan dibelenggu. Ini adalah momentum emas. Godaan berkurang, peluang kebaikan terbuka lebar. Lalu, mengapa masih banyak dari kita yang malas-malasan? Saudaraku, kita hidup di kota yang penuh tantangan. Setiap hari dihadapkan pada kemacetan yang menguras emosi, tawaran kuliner yang menggoda di setiap sudut, pusat perbelanjaan yang gemerlap, dan media sosial yang tidak henti menyedot perhatian. Di bulan Ramadan ini, justru kita dilatih untuk mengendalikan diri. Kemacetan tidak lagi membuat kita emosi, karena kita sedang berpuasa. Godaan kuliner di pinggir jalan bisa kita tahan demi ibadah. Waktu yang biasanya habis untuk scroll media sosial, bisa kita alihkan untuk membaca Al-Quran. Ramadan adalah tamu agung yang datang untuk membantu kita menjadi lebih baik. Ia datang dengan membawa berkah, rahmat, dan juga ampunan. Tugas kita hanya satu, menyambutnya dengan hati yang terbuka dan penuh kegembiraan. Saudaraku, dikisahkan suatu ketika Ma'lub bin Waraq rahimahullah, seorang ulama salaf yang sangat mencintai Ramadan. Ketika menjelang Ramadan, ia mengumpulkan keluarganya. Ia berkata, "Wahai keluargaku, sesungguhnya bulan Ramadan telah hadir. Ia adalah bulan yang agung. Siapa yang berpuasa di dalamnya dengan iman dan harapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bersungguh-sungguh kalian. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu Ramadan lagi tahun depan." Lalu ia menangis. Ia menangis karena takut tidak bisa bertemu Ramadan lagi, dan karena rindu pada kemuliaan bulan suci. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasakan kerinduan yang sama, ataukah kita justru merasa berat menjalani puasa karena harus menahan lapar dan haus di tengah kesibukan kota? Saudaraku, kesimpulan dari ceramah kita hari ini, pertama, Ramadan adalah tamu yang agung yang datang setahun sekali. Ia adalah Al-Mutahhir, bulan penyuci yang membersihkan dosa-dosa kita. Kedua, para salaf sangat merindukan Ramadan. Bahkan mereka berdoa berbulan-bulan sebelumnya agar dipertemukan dengan bulan suci. Ketiga, Ramadan adalah arena pacuan menuju ridho Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena menyia-nyiakannya. Resolusi aksi untuk hari ini di hari pertama Ramadan, coba lakukan 3 hal sederhana ini. 1. Perbaiki niat. Niatkan puasa ini semata-mata karena Allah, bukan karena rutinitas atau ikut-ikutan. Kedua, luangkan waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran, mulai dari juz pertama, perlahan tapi rutin. Ketiga, buat target Ramadan. Misalnya, hatam Al-Quran, rutin sholat tarawih berjamaah, atau bersedekah setiap hari. Allahumma salimna ila Ramadan, wasalim li Ramadan, wassalam humina mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.